Drone Israel terbang rendah di Lebanon Selatan pada Minggu 12 Oktober 2025, menyiarkan pesan-pesan hasutan secara khusus ditujukan kepada Insinyur Tarek Masrani. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Oktober, hal ini terlihat dalam video yang beredar di media sosial, di mana memperlihatkan drone terbang rendah di langit Lebanon menyiarkan slogan-slogan provokatif. Diketahui ditujukan kepada penduduk setempat dan gerakan perlawanan Islam Hizbullah. Diklaim sebagai aktivitas yang menandai peningkatan taktik perang psikologis yang digunakan musuh terhadap warga sipil di dekat perbatasan Lebanon. Dikabarkan juga bahwa pesan dari drone itu secara khusus ditujukan kepada Insinyur Tarek Masrani. Dia adalah seorang koordinator komunitas terkemuka yang mewakili penduduk yang mengungsi paksa dan desa-desa perbatasan yang menuntut rekonstruksi, kompensasi, dan dukungan negara. Lantas menanggapi insiden itu, pihak Masrani mengeluarkan pernyataan yang mengecam ancaman yang ditujukan kepadanya, mendesak negara Lebanon dan badan-badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna melindungi Masrani dan keluarganya. Konvoi truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke jalur Gaza melalui Khan Younis pada Minggu 12 Oktober 2025. Sekaligus dikabarkan bahwa pasukan Israel ditarik mundur berdasarkan fase pertama gencatan senjata. Mengutip Al-Arabiya pada 13 Oktober, hal ini terlihat dari video yang beredar luas di media sosial sejak 11 Oktober waktu setempat. Ratusan truk per hari diperkirakan akan menyerbu Gaza membawa makanan dan bantuan medis. Perlu digarisbawahi berdasarkan perjanjian gencatan senjata, bantuan kemanusiaan akan disalurkan secara intensif ke Gaza serta diizinkan untuk bergerak bebas antara utara dan selatan wilayah Gaza melalui dua jalan utama. Sekaligus ada aksi dari pasukan Israel yang ditarik mundur. Dikabarkan bahwa fase pertama perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat yang dicapai minggu ini diharapkan bisa untuk mengakhiri perang secara permanen. Mengingat perang 2 tahun tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akui memiliki jaminan lisan yang menyatakan bahwa kesepakatan tidak akan gagal, sekaligus mengklaim bahwa perang di Gaza antara Israel dengan Hamas telah berakhir. Mengutip The Times of Israel pada 13 Oktober, hal ini diutarakan oleh Trump sebelum menaiki Air Force One yang menuju ke Israel. Tepat ketika seorang reporter bertanya tentang kemungkinan perang antara Israel dan Hamas telah berakhir. Trump memberikan jawaban tegas, menyatakan bahwa benar perang sudah berakhir, menekankan perang Gaza telah berakhir. Lebih dari itu, Trump juga mengaku memiliki jaminan, di mana itu adalah jaminan lisan dari Israel dan Hamas, sekaligus jaminan lisan dari pemain regional utama lainnya tentang fase awal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera, bahkan tahapan selanjutnya. Trump bahkan mengatakan bahwa ia pada akhirnya ingin mengunjungi Gaza sendiri, namun tanpa mengatakan kapan tantangan keamanan yang sulit seperti itu akan mungkin terjadi. Janji Israel menghancurkan sisa terowongan Hamas setelah sandera dibebaskan masih berlaku, menekankan bahwa pihaknya akan mengerjakan itu dengan persetujuan Amerika Serikat. Mengutip Al-Arabiya pada 13 Oktober, hal ini diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dalam unggahannya di X pada 12 Oktober 2025. Lebih tepatnya, Katz menyatakan bahwa Israel berencana untuk menghancurkan sisa-sisa jaringan terowongan Hamas di bawah Gaza, menekankan bahwa operasi itu akan dilakukan di bawah mekanisme internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Lebih dari itu, Katz menduga bahwa penghancuran terowongan ada di bawah kerangka pelucutan senjata dan demilitarisasi Hamas.
di mana diramalkan akan ada dalam tahap selanjutnya dari rencana gencatan senjata yang didukung Amerika. Perlu diketahui Hamas telah menyetujui tahap pertama gencatan di mana akan ada pembebasan 48 sandera Israel hidup ataupun mati. Sebagai imbalannya, Israel diperkirakan akan membebaskan 250 tahanan keamanan nasional, termasuk beberapa orang yang dituduh melakukan serangan mematikan dan 1.700 warga Gaza yang ditahan oleh militer. 3 lokasi berbeda di seluruh jalur Gaza akan menjadi zona pembebasan semua sandera Israel. Diprediksi akan dimulai pada Senin 13 Oktober 2025 hari ini. Mengutip The Times of Israel pada 13 Oktober, perkiraan ini dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 12 Oktober kemarin. Dia mengaku telah memberitahu keluarga para sandera bahwa pembebasan mereka akan dilakukan sejak pagi, namun juga menekankan bahwa waktu bisa saja berubah. Pihaknya mengaku akan diberitahu palang merah 2 jam sebelum para sandera dibebaskan. Adapun Hamas diwajibkan membebaskan seluruh 48 sandera paling lambat Senin siang. Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa para sandera akan dibebaskan dari 3 lokasi berbeda di jalur Gaza. Diklaim merujuk pada para sandera yang masih hidup. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu tidak menyebutkan kapan pembebasan akan dilakukan, tetapi mencatat bahwa perwakilan Hamas telah bertemu pada Minggu 12 Oktober malam dengan perwakilan Palang Merah untuk menyepakati mekanisme pembebasan para sandera Israel.